Selamat pagi Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu mari sama-sama kita buka Alkitab kita dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang keempat. 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Satu ayat saja karena cuma satu ayat, mari kita baca secara bersamaan. Saya berharap kita membacanya dengan nada dasar C dan ketukan 4/4 ya. Maksudnya bareng-bareng ya. Yuk mari sama-sama dalam hitungan ketiga kita baca. 1, 2, 3. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Amin. Ya, cuma satu ayat saja Bapak Ibu. Saya bagi informasi bahwa 1 tahun ini kita itu membahas tentang macam-macam kasih yang ada di 1 Korintus 13 ini. Makanya di beberapa khotbah ada kasih. Ke bulan lalu kita membahas tentang kasih yang tidak cemburu. Ya, dan bulan ini kita akan membahas tentang kasih yang tidak sombong. Bapak Ibu, satu kali di Singapura ada salah satu dokter. Saya tidak sebut nama dokternya. Ada satu dokter yang sangat terkenal sekali dan cukup sangat pintar. Dan dia itu masih sangat muda. Usianya 30-an. Dia ahli bedah kosmetik di salah satu negaranya sana di Singapura. Dia orang Kristen. Dia orang yang benar-benar taat kepada Tuhan pada waktu itu. Dia taat kepada Tuhan. Dia cuma minta satu hal kepada Tuhan. Tuhan, kalau misalkan saya ini nanti besar, saya mohon Tuhan berkati saya supaya saya ini menjadi orang yang bisa membedah banyak orang, membedah plastik banyak orang yang dulunya dalam tanda kutip mungkin kurang di mata manusia bisa dipercantik, dipoles, bisa menjadi menarik di mata manusia. Nah, doanya itu seperti itu, Ibu. Dia ahli bedah plastik, bukan cuma ahli kecantikan, tetapi pada waktu kalau misalkan ada yang kecelakaan, ada yang beberapa tergores atau apa, agak minder, bisa dioperasi ya, di bedah plastik gitu, supaya lebih kelihatan fresh lagi. Dan dia orang yang sangat pintar. Dalam perlahan setelah lulus dari kuliah, dia ini langsung menjadi dokter yang terkenal. Bukan cuma dokter, gelarnya langsung jadi dokter. Dokter dan dokter. Pada waktu dia sudah menjadi terkenal, menjadi miliarder, dia banyak sekali dipakai Tuhan, banyak orang datang ke sana, dia bisa beli rumah mewah di kalangan perumahan elit, bahkan mobil-mobilnya juga sangat-sangat bagus sekali. Tapi pada waktu kenyataan tersebut, ada salah satu orang mengajak dia, Bapak, dokter, yuk kita ke gereja yuk. Jawabannya cukup sangat mengagetkan. Dia bilang begini, saya bisa mencapai semua itu tanpa bantuan Tuhan. Jadi siapa yang perlu Tuhan saat ini? Saya atau Tuhan yang perlu saya? Dan pada akhirnya dia tidak tahu sekarang bagaimana. Oh Ibu, pada waktu kenyataan yang sama, kalau misalkan kita coba perhatikan. Pertamanya, Tuhan tolong berkati aku. Tuhan, aku pengen begini. Pada waktu berkat diberikan kepada dia, diajak, ayo kita Tuhan. Jawabannya, kayaknya bukan aku deh yang butuh Tuhan. Kayaknya Tuhan butuh aku. Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu mendengar satu kisah ini di depan mata Bapak Ibu, atau Bapak Ibu kenal dengan orang ini, apa kata yang Bapak Ibu ingin lontarkan pada orang? Ada yang mau ngomong, Bu? Tetap diingatkan ya. Bapak Ibu ada yang nggak yang ngomong, materi banget sih ini orang. Pengen cuman berkatnya aja. Dan sekarang dia butuh Tuhan, yang dulunya butuh Tuhan, sekarang Tuhan yang butuh dia. Bapak Ibu, bukankah kenyataan seperti ini sebenarnya bukan terjadi di Singapura? Ada begitu banyak orang dalam kekristenan bahkan, waduh, pada waktu perusahaannya menurun Tuhan, ini apa sih maksudmu? Pada waktu perekonomiannya menurun atau bahkan ada begitu banyak pencobaan, permasalahan terjadi, Tuhan apa sih maksud Tuhan semuanya ini? Tapi pada waktu berkat itu datang, kadang-kala kita lupa dengan siapa.
Sehingga satu kalimat ini mungkin bisa mewakili apa yang saya ceritakan. Bisa di next, minta tolong. Oh, sudah bisa. Orang yang terbius dengan kenyawanan duniawi akan menjadi buta dan tuli akan kebenaran surgawi. Sekali lagi ya. Orang yang terbius dengan kenyamanan duniawi akan menjadi buta dan tuli akan kebenaran surgawi. Kalau misalkan setiap hari dengan kenyamanan duniawi akan menjadi buta, betul buta tentang kebenaran surgawi. Bapak Ibu, saya sadar dan saya yakin bahwa benar itu sama dengan betul. Betul ya? Tapi saya tidak yakin bahwa kalau misalkan ditambahin kata ke dan an itu artinya sama. Bahwa kebenaran itu tidak sama dengan kebetulan, betul? Kalau misalkan kejadian seperti ini kebenaran atau kebetulan kira-kira? Dan saya yakin bukan dua-duanya, tapi pembenaran dalam dirinya. Bahwa sekarang yang butuh Tuhan bukan aku. Tapi Tuhan yang butuh Tuhan. Dan inilah yang terjadi Bapak Ibu. Kita tidak usah jauh-jauh. Inilah yang terjadi yang ada di dalam jemaat Korintus. Bapak Ibu kalau misalkan Bapak Ibu perhatikan. Jemaat Korintus itu sombongnya luar biasa. Arti di dalam kejadian 1 Korintus 13 itu adalah arogan. Bahkan bukan cuma arogan, dia itu merendahkan orang lain dan mengopinikan diri secara berlebihan. Tindakan ini bisa dilakukan dengan atas nama Tuhan. Jemaat Korintus itu terkenal dengan kesombongannya. Kalau misalkan Bapak Ibu perhatikan, jemaat Korintus itu orang yang paling berhikmat. Kalau misalkan Bapak Ibu perhatikan 1 Korintus pasal 1, tidak ada orang berhikmat di dunia ini selain jemaat Korintus. Hikmatku dari bawah gitu kan, dan yang lain-lain. Jemaat Korintus yang kedua itu jemaat yang paling kaya. Yang kedua. Yang ketiga adalah jemaat Korintus memiliki banyak karunia Bapak Ibu. Banyak karunia. Karunia bahasa roh, karunia menyembuhkan, karunia dan yang lain-lain. Banyak sekali. Dan yang keempat adalah selain banyaknya karunia, selain banyaknya hikmat, selain dia itu orang yang paling kaya, jemaat Korintus ternyata memiliki begitu banyak dosa. Dan anehnya, dosa yang dilakukan itu disombongkan. Bayang. Coba kita buka 1 Korintus pasal yang kelima. 1 Korintus pasal yang kelima. 1 Korintus pasal yang kelima, ayat yang 1 dan ayat yang kedua. Saya akan bacakan. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian dikatakan apa? Kamu sombong. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu di tengah-tengah kamu? Bayangin Bapak Ibu, dosa ini adalah, ini nggak tahu ya konteksnya bagaimana, tapi dia itu punya istri, punya ibu. Nah, saya nggak tahu entah ibunya ini, ayahnya itu sudah meninggal atau dia bercerai gitu. Tapi anaknya itu nikah lagi sama ibunya ini. Nikah sama ibunya ini. Konteksnya di dalam 1 Korintus pasal yang kelima. Nah, ini dimanapun Bapak Ibu, dimanapun ini bukankah sesuatu hal yang keji, dosa. Dalam kitab, dalam agama Yahudi, dalam Israel pada waktu itu, kalau misalkan Bapak Ibu perhatikan, dalam ulangan, di hukum Taurat dan yang lain-lain, tidak diperbolehkan pernikahan yang seperti ini. Tidak diperbolehkan. Dan bukan cuma bangsa Yahudi saja. Di dalam kehidupan kita, sekalipun kita tidak ikutin pada waktu itu, bukankah kita ini juga memikirkan bahwa kalau misalkan nikah sama ibunya sendiri kan juga tidak patut. Betul ya? Bukan selain sosiologis, keagamaan ternyata juga melarang akan hal itu. Nah sekarang masalahnya adalah jemaat Korintus, itu anaknya nikah sama ibunya. Sudah dosa, keji di mata Tuhan, terus apa yang terjadi? Apakah dia berduka cita? Tidak. Dia malah sombong, ini loh aku sudah berbuat dosa. Bayangin ya, ini loh, aku sudah berbuat dosa. Dan itu diumbar-umbarkan Bapak Ibu. Bukan cuma anak kepada bapak. Ternyata jemaat Korintus pada waktu itu, kalau Bapak Ibu perhatikan dalam konteks ini, ada satu perikop tentang perzinahan. Dan di dalam jemaat Korintus, perzinahan itu kayak sarapan. Di pasar-pasar, dia lakukan hal seperti itu. Biasa bagi jemaat Korintus. Dan yang melakukan, apakah orang yang tidak mengenal Allah? Yang kenal Tuhan. 1 Korintus pasal yang kelima tadi bilang gini, yang melakukan itu jemaat Tuhan. Terus Paulus menasihati,
Kamu kok melakukan kayak gitu? Kamu nggak malu tak sama orang-orang yang nggak mengenal Tuhan? Ayat yang pertama tadi bilang begitu kan ya? Kamu nggak malu tak? Gimana kalau misalkan orang-orang yang nggak mengenal Tuhan tuh lihat kamu melakukan seperti itu? Malah kamu malah nyombongin. Sombongnya luar biasa. Selain banyak karunia, selain orang percaya, selain benar-benar kaya, dia orang yang paling berhikmat, ternyata sombong. Kalau Bapak Ibu perhatikan lagi, saya ingin mengungkapkan. Bapak Ibu, frase sombong di dalam Alkitab itu ada 59 kali. Frase sombong. 50 diantaranya itu yang nulis Paulus. Berarti 4 itu di luar Paulus. 55 itu Paulus. Dari 55 kali pemunculan ini, 39 kali ditulis di Korintus. Berarti ini membuktikan bahwa jemaat Korintus itu terkenal dengan kesombongan. Makanya enggak heran. Paulus itu langsung bilang begini. Dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 31. Kamu itu bermegang untuk apa sih? Yang kamu megahkan itu sebenarnya bukan apa yang kamu punya. Tapi yang kamu megahkan adalah, harusnya yang kamu megahkan itu anugerah Tuhan. Apa yang kamu mau megahkan? Dan inilah yang akan kita pelajari bersama, Ibu. Tentang kesombongan. Jemaat Korintus suka dengan hal-hal yang sombong. Jemaat Korintus kaya akan segala sesuatu, berhikmat akan segala sesuatu. Tetapi ketika dia punya segalanya, ternyata jikalau tidak digunakan tanpa makna, itu tidak ada. Punya segalanya, tapi kalau tidak bermakna, tidak akan punya. Dan inilah jemaat Korintus. Bapak Ibu tahu ini apa? Ya, karena tahu saya skip ya. Nah, Bapak Ibu pasti pernah mendengar satu cerita tentang monyet yang ada di atas pohon. Ketika ada 3 badai, ada satu angin badai menerjang dia berkoalisi. Banyak angin-angin kencang itu berkoalisi. Ayo kita jatuhkan monyet. Katanya monyet itu raja orang panjat-panjat. Gitu. Rajanya panjat-panjat. Ayo kita jatuhkan monyet. Kalau misalkan jatuhkan monyet, wah kita jadi pemimpinnya. Siapa yang menang, itulah yang jadi pemimpinnya. Nah, badai, topan, sama satunya itu angin, angin bahorok. Yang keempat baru angin sepoi-sepoi ya. Angin bahorok. Nah, angin badai, aku yang paling bisa menjatuhkan dia. Waduh, badai menerjang. Pada akhirnya, apa yang terjadi? Tidak jatuh. Dia pegangan. Terus angin topan. Waduh, topan menerjang monyet. Apa yang terjadi? Tidak jatuh, Ibu. Malah justru pegangan luar biasa. Angin bahorok, saya tidak tahu angin bahorok itu seperti apa ya. Angin bahorok, menerjang lagi. Kamu tidak bisa ya, 2 orang tidak bisa ya. Apa sih angin bahorok nih yang bisa menerjatuhkan? Dengan kekuatan 10 tangan. Enggak, itu attack ya. Dengan banyak sekali. Akhirnya apa? Tidak jatuh. Terus angin sepoi-sepoi datang. Angin sepoi-sepoi datang. Bikin ngantuk. Tangan yang dulu pegangan erat, Bapak Ibu. Waduh. Menjatuhkan dia. Matilah dia. Dan pada akhirnya yang jadi pemimpinnya adalah angin sepoi-sepoi. Nah, tapi saya ingin bilang begini loh, Bapak Ibu. Kadangkala, Bapak Ibu, permasalahan, pencobaan, bahkan apapun itu, kadangkala itu tidak jadiin orang. Tapi kadangkala kenyamanan, hal-hal yang nyaman, hal-hal yang enak, itu kadangkala sering kali menjatuhkan begitu banyak orang. Betul atau betul? Kadangkala ada begitu banyak kenyamanan di dunia ini, sering kali menjatuhkan orang. Dan inilah yang terjadi, Bapak Ibu, di banyak tokoh-tokoh Alkitab. Saya ingin mengambil satu tokoh Alkitab yang mungkin kita coba belajar. Selain Korintus, ketika dia jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu kan pasti kenal dengan Daud. Bapak Ibu, Daud mengalahkan Goliat. Pada saat Daud itu tidak punya apa-apa, betul ya? Tidak punya apa-apa, dia itu masih muda. Masih imut-imut, kemerah-merahan. Ya, kalau misalkan Bapak Ibu pengen tahu Daud, pada waktu kecilnya, imutnya, lihat saya, Bapak Ibu ya. Lihat saya, waduh pasti Bapak Ibu pengen muntah. Nah, Bapak Ibu, dia pas tidak punya apa-apa.
Pada waktu tidak punya apa-apa, Goliat kalah, Bapak Ibu. Tapi coba perhatikan, satu kisah terus, rentetan cerita terus. Pada waktu Daud jatuh, Batseba mengalahkan Daud. Pada waktu Daud punya segalanya. Betul ya? Pada waktu Daud sudah kaya, betul. Pada waktu Daud menjadi raja, betul. Pada waktu Daud memiliki segala sesuatu. Bahkan Israel dia pimpin. Daud jatuh. Bapak Ibu, hati-hati dengan apa yang kita punya. Hati-hati dengan apa yang Tuhan titipkan bagi kita. Hati-hatinya dari dosa apa? Dosa kesombongan. Karena ada satu tokoh Alkitab, satu teolog Alkitab, satu teolog pada abad ke-14 kalau saya tidak salah, namanya Thomas Aquinas, dia bilang begini, bahwa kesombongan adalah bapak dari segala dosa. Kesombongan itu bapak dari segala dosa. Mungkin kita langsung berpikir begini, Kak, saya itu loh, ya uang itu pas-pasan. Saya itu, ya cukuplah kalau misalkan untuk makan. Untuk tabungan aja saya tidak punya. Apa yang mau saya sombongkan? Bapak Ibu, hati-hati ya, hati-hati. Kesombongan itu bukan cuman untuk orang-orang yang berprestasi. Bukan cuman untuk orang-orang yang punya kekuasaan. Bukan cuman untuk orang-orang yang kaya. Tapi untuk semua orang kesombongan itu bisa menjangkit. Bahkan di kalangan para hamba Tuhan. Dan jujur Bapak Ibu, pada waktu tema ini dapat ke saya paling bergumul teman-teman. Karena berhala saya, salah satunya adalah yang paling besar, saya boleh jujur adalah ini. Berhala saya paling besar adalah ini. Saya pengen diakui, iya. Saya pengen memberikan apa yang terlebih. Dan saya pengen diakui oleh banyak orang. Iya, saya pengen. Dan itulah berhala saya paling besar. Yang sampai sekarang saya bergumul di dalamnya. Tema ini disusun sudah 1 tahun. Udah lebih dari beberapa bulan. Dan kalau misalkan Bapak Ibu coba perhatikan, ada banyak tema di sana selama 1 tahun. Dan banyak jadi kalau misalkan Bapak Ibu perhatikan ya, di sana itu ada begitu banyak jadwal. Silahkan diperhatikan apa yang mau dibahas. Dan itulah sebenarnya kasus. Dan tema ini disusun beberapa bulan. Saya bergumul dari beberapa bulan yang lalu untuk menyampaikan hal ini. Karena ini adalah berhala saya. Lalu saya itu pada waktu itu saya pengen ngomong begini. Boleh enggak? Saya ganti tema saja. Karena rasanya saya enggak cocok. Karena ada begitu banyak dosa yang saya lakukan lewat tema ini. Lalu saya berpikir gini. Kalau misalkan nunggu sampai sempurna tema ini kapan mau disampaikan? Kalau nunggu kamu menjadi lebih baik, kapan tema ini mau disampaikan? Dan kapan tema ini negur kamu secara pribadi? Dan pada waktu itu saya mulailah mempersiapkan hal ini. Tapi jangan kira bahwa yang di depan yang ngomong ini sudah lepas dari dosa kesombongan. Tidak. Saya masih bergumul keras karena hal ini. Dan mari kita belajar bersama-sama. Saya nyampaikan hal ini supaya Bapak Ibu tahu tentang berhala saya. Dan ketika saya memamerkan sesuatu mungkin Bapak Ibu bisa negur saya. Pian, kamu sudah jatuh ya. Kita bisa jadi saling membangun satu dengan yang lain. Itulah maksud dan tujuan saya. Saya punya berhala tentang ini. Dan mari kita berjuang bersama-sama akan hal ini. Dan saya meyakini satu hal yang dikatakan oleh Thomas Aquinas. Kesombongan adalah bapak dari segala dosa. Mungkin kita coba pikirkan ya. Apa maksudnya? Bapak Ibu kalau misalkan coba, Bapak Ibu tahu tentang orang iri hati misalkan. Orang iri hati. Atau orang menipu misalkan. Kalau ditelusuri, itu tetap loh. Jatuhnya tetap ke kesombongan. Ada satu kenal saya salah satu orang. Salah satu orang ini punya mobil yang cukup lumayan mewah pada waktu itu. Mobil yang cukup lumayan mewah. Ini pada waktu saya pelayanan di Jakarta pada waktu itu. Saya tanya, mobilmu bagus. Kenapa kok kamu jual? Saya tahu tentang latar belakang orang ini karena pada waktu itu perusahaannya cukup lumayan turun. Sehingga dia mengharuskan untuk mobil kesayangannya itu dijual. Mobil kesayangannya untuk dijual. Dan pada waktu itu memang juga bertepatan dengan anak-anak sekolah itu mau masuk sekolah lagi untuk bayar daftar ulang. Sehingga mobilnya itu harus dijual untuk menutup perusahaannya yang mulai turun dan juga untuk biaya pendidikan anaknya. Saya tanya,
Kenapa mobilmu kamu jual? Dasarnya orang ini memang agak sombong. Dia cuma bilang gini, "Eleh, ibunya anak-anak ya." Duh, kenapa ibunya anak-anak? Enggak, ibunya anak-anak kok, enggak apa-apa kok. Padahal dia itu mengalami suatu kehancuran yang luar biasa, tetap aja sombong. Enggak, ibunya anak-anak kok. Ibunya anak-anak. Itu enggak aku jual. Itu ada aku titipkan orang, nanti orang itu balikin lagi kok. Maksudnya, enggak. Udahlah, enggak usah tanya-tanya tentang itu. Bohong kok ibu. Karena dia pengen diakui oleh orang lain pada waktu dia memiliki segala sesuatu. Ada begitu banyak Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu perhatikan, narsistik misalkan, dari dosa kesombongan, narsistik, ada begitu banyak orang yang pengen menjadi pusat perhatiannya. Menjadi pusat perhatiannya karena dia menyombongkan segala sesuatu supaya dia diakui. Wah, kamu baik ya, oh kamu cakep ya. Bapak Ibu kenal pasti salah satu orang dengan crazy rich. Saya kurang tahu ya dari mana, tapi ini dari Sumatera. Yang hashtagnya, wow murah banget. Wow, murah banget, tahu ya Bapak Ibu ya, tahu ya. Pada waktu dia bilang diwawancari, bukan diwawancara ya, pada waktu sebelum dia ditangkap, dia bilang gini, Tuhan tuh pasti bingung sama saya. Kalau misalkan mau hukum saya kasih sedekah luar biasa, wah saya beramal lah, saya gini, saya gitu, wah pasti saya beramal, gini. Nanti Tuhan pasti bingung, mau hukum, tapi dia bersedekah, baik lagi. Nanti kalau Tuhan baik lagi kan aku rusak lagi. Nanti kalau misalkan Tuhan mau hukum saya beramal lagi, wah nanti pasti Tuhan baik lagi. Ujung-ujungnya jadi tangkap polisi. Tahu ya Bu ya? Yang wow murah banget. Tentang investasi itu loh Bu ya. Investasi. Dan pada akhirnya dia merasakan hal-hal yang tidak. Bapak Ibu, kesombongan itu awal dari kejatuhan. Kejatuhan berbagai banyak hal. Orang pengen menjadi orang yang paling terbaik, terkaya dan itu. Ujung-ujungnya apa? Sebenarnya yang dia inginkan adalah pengakuan dari orang lain. Jemaat Korintus pengen diakui begitu banyak orang pada waktu itu. Sehingga orang-orang pada waktu itu, para penginjilnya yang merintis, itu tidak diakui. Paulus, kalau misalkan Bapak Ibu perhatikan dalam 1 Korintus, Paulus itu tidak diakui sebagai rasul. Tidak diakui. Dia mandang, siapa Paulus? Sekarang Paulus sama saya lebih pintar saya kok. Apolos, siapa Apolos? Apolos sama saya lebih pintar saya kok. Saya tidak akui. Saya lebih berhikmat daripada Apolos. Saya lebih berhikmat daripada Paulus. Sehingga Paulus bilang begini, kamu ngikutin teladanku loh. Aku tuh tidak seperti kamu loh yang merintis jemaat ini loh. Dalam 1 Korintus pasal 3 silahkan Bapak. Aku tidak seperti itu. Ikutin teladanku yang rendah hati. Bapak Ibu, kesombongan itu adalah bapak segala dosa. Hati-hati kalau misalnya kita pengen diakui, pengen memamerkan segala sesuatu, karena akan terjadi begitu banyak hal yang akan menjangkit kita semua. Dan akarnya adalah dosa. Amsal pasal yang ke-16, ayat yang ke-18 datang. Kecongkakan mendahului kehancuran. Tinggi hati mendahului kejatuhan. Kecongkakan mendahului kehancuran. Tinggi hati mendahului kejatuhan. Ada begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab, Daud. Ada begitu banyak raja-raja yang ada di kitab Ester yang sombong luar biasa. Pada akhirnya Tuhan tidak berkenan. Apakah cuma tokoh Alkitab yang di luar dari agamawi? Tidak. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ada begitu banyak para agamis, dalam tanda kutip, tahu tentang agama. Dia pernah berdoa, Tuhan, aku sudah memberi sedekah. Menengadah ke langit, aku sudah memberi sedekah. Aku sudah berpuasa. Aku sudah ini, aku sudah itu, aku sudah ini. Dan aku puji Tuhan, bersyukur. Tidak terlahir seperti orang-orang yang di belakang itu. Yang di belakang doanya gini. Tuhan, aku orang yang berdosa. Aku tidak layak. Sesungguhnya yang paling berkenan dalam aku adalah Tuhan. Berkata tidak layak. Siapakah itu? Para pemungut. Siapakah yang berdoa menengadah ke langit? Orang-orang Farisi. Bapak Ibu, kita perlu hati-hati.
Jangan sampai kita dengan label agama, atas nama Tuhan, kita memakai kesombongan itu. Atas nama Tuhan, kita pakai bahwa ini loh aku paling benar. Hati-hati ya Ibu, perlu hati-hati. Lalu obatnya apa? Nah, kesombongan ini. Satu, yaitu kasih. Kasih itu obat dari kesombongan. Saya coba akan menjelaskan hubungan kasih dengan kesombongan itu apa. Dan tolong bisa dipahami tentang hal ini karena teks kita adalah kasih yang tidak sombong. Kalau kita Bapak Ibu baca tadi, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Yang dibilang ia adalah kasih. Lalu dibilang ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Lalu kaitannya kesombongan dan kasih itu apa? Sehingga ini menjadi obat supaya kita itu tidak sombong lagi. Ini menjadi obat supaya kita itu tidak melakukan hal-hal yang di luar dari apa yang Tuhan berkenan bagi kita. Apa hubungannya? Saya memberikan dua hubungan, Bapak. Inilah hubungannya. Kenapa kasih sebagai obat? Karena kasih itu memampukan umat memperlakukan sesama dengan kacamata anugerah. Kasih itu akan memampukan umat yang memperlakukan sesama atas nama. Sekarang saya ingin jelaskan. Bapak Ibu kalau misalkan Bapak Ibu mengasihi, Bapak Ibu motifnya apa sih? Mengasihi orang, motifnya apa sih? Kasih. Ya, mengasihi motifnya ya kasih, Pak. Ya betul. Tapi apa dibalik Bapak Ibu pengen mengasihi dia itu apa sih? Mengapa kita mengasihi orang? Enaknya gitu aja lah. Ngapain sih kita mengasihi orang? Mengucap syukur. Mengucap syukur karena apa? Karena berkat Tuhan. Sekarang tarik berkat Tuhan. Kita itu layak dikasih berkat ya sih sebenarnya. Sebenarnya kita ini kan orang berdosa. Kita sering nyalain Tuhan. Bahkan ketika kita bangun pagi pun kita kadang-kala berdosa di hadapan Tuhan. Di jalan kadang-kala kita berdosa di hadapan Tuhan. Bahkan kita memperlakukan sesama kita kadang-kala kita berdosa di hadapan Tuhan. Mikir, waduh ini kok orangnya kayak gini ya harusnya diperbuat baik. Tetapi aku nggak bisa. Yakobus bilang kalau kamu tahu berbuat baik tapi tidak melakukannya itu adalah dosa. Wes dosa di hadapan Tuhan. Nah kalau misalkan kita sering nyakiti Tuhan, sebenarnya kita itu layak dikasih Tuhan gak sih? Nggak layak kan? Harusnya nggak layak. Tetapi kenapa kita tetap terus diberkati? Karena anugerah bukan? Karena anugerah. Simpelnya ada begitu banyak ayat Alkitab bilang gini. Kalau kamu mengasihi karena Tuhan lebih dulu mengasihi. Nah, pada waktu di gereja ini sebenarnya kita ini nggak layak dikasihi. Karena kita sering kali menyakiti Tuhan. Sering kali kita itu mendukakan hati Tuhan dengan perbuatan dosa kita. Tetapi Tuhan tetap terus mengasihi kita. Sehingga kita memberikan apa yang Tuhan inginkan. Amin. Itu adalah anugerah. Dan bukankah itu menjadi motif kita untuk kita bisa mengasihi orang lain? Betul? Nah, kalau kita itu diterima Tuhan pada waktu kita ini berdosa, pada waktu kita disakiti, menyakiti hati Tuhan, tapi Tuhan tetap menerima kita. Lah nyapa kita nggak nerima orang lain? Betul atau betul? Bukankah ini korelasinya harusnya? Kenapa kita memandang rendah orang lain? Bukankah pada waktu kita memandang rendah orang lain itu adalah kesombongan bahwa kita itu lebih tinggi daripada orang lain? Betul atau betul? Loh di mana kacamata anugerah yang kita pakai? Bapak Ibu inilah korelasinya. Bahwa ketika kita itu sombong, kita memandang rendah orang lain, bukankah kita sudah menghilangkan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita? Tuhan aja loh tidak memandang kita sebagai orang-orang, wah kamu sudah menyakiti aku, gak bakalan kasih kamu lagi. Enggak loh. Bahkan Tuhan bilang, sekalipun kamu menyakiti aku, tetap aku tetap bisa mengasihi kamu. Jumat Agung mengingatkan kita akan Tuhan. Ada begitu banyak kasih yang besar yang ditujukan pada umat. Tapi juga ada keadilan Tuhan yang besar yang Tuhan tunjukkan. Kasih yang paling besar yang Tuhan tunjukkan pada waktu Jumat Agung adalah ketika dia disalib
salib bersama dengan perampok. Perampok yang tidak layak untuk dikasihi. Pada zaman dulu perampok itu kalau misalkan sudah digantung salib, berarti dia itu benar-benar keji luar biasa. Sampai dia disalib. Karena salib adalah hukuman yang paling luar biasa, paling keji, paling hina. Tidak mungkin kalau misalkan kesalahan-kesalahan kecil disalib. Tidak mungkin. Berarti kesalahannya besar. Tetapi Tuhan tunjukkan kasihnya. Orang perampok Tuhan bilang, kamu akan bersama dengan aku. Hari ini juga. Kasihnya luar biasa. Bagi orang-orang yang tidak layak dikasihi, anugerah diberikan kepada kita. Tapi kenapa? Kadang-kala kita itu memandang rendah orang lain. Itu adalah kalau misalkan kita menyusuri, mungkin kita akan bilang, lah iya kak, gak selevel, gak sefrekuensi. Iyalah kak, wong dia kayak gitu kok. Lah emang kamu kayak apa? Berarti kita kan nganggap diri kita lebih tinggi daripada orang lain, bukan? Kita nganggap bahwa diri kita lebih daripada dia. Bukankah itu kesombongan terjadi dalam diri? Itu adalah akar dibalik kita nggak mau mengasihi mereka. Bapak Ibu, kacamata ini kita harus pegang dalam hidup kita. Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu pakai kacamata hitam, sekalipun Bapak Ibu di luar itu terangnya luar biasa. Akan kelihatan apanya? Hitam, gelap kan ya? Kalau misalkan Bapak Ibu pakai kacamata anugerah di mata Bapak Ibu, semua yang kita lihat itu adalah orang-orang yang layak dikasihi. Amin. Dan itulah yang Tuhan berikan bagi kita. Kenapa kasih sebagai obat? Supaya kita tidak sombong. Karena kesombongan itu adalah buah dari kejatuhan. Tapi ketika ada kasih, kita bisa memperlakukan sesama kita selevel dengan apa yang Tuhan perlakukan bagi kita. Amin. Sehingga Bapak Ibu, inilah yang harusnya kita lakukan. Yang kita lihat itu harusnya anugerah Tuhan yang dicurahkan bagi kita, bukan apa yang dimiliki orang lain dibanding kita. Bukan apa yang dimiliki orang lain bagi kita. Harusnya yang kita lihat adalah itu. Kalau kita mandang bahwa apa yang dimiliki orang lain, kita kok rasanya susah mau mengasihi orang tersebut. Rasanya susah. Tapi kalau kita lihat bahwa anugerah Tuhan yang besar itu yang kita lihat, kita akan mampu dan kita akan mudah untuk mengasihi mereka. Yang kedua, Bapak Ibu, kenapa kok kasih? Karena kasih yang sehat itu dimulai dari pengenalan dan perjumpaan. Bapak Ibu bisa mengasihi orang lain, motifnya benar, itu mulanya adalah karena pengenalan dan perjumpaan. Kenapa demikian? Karena begini, ada loh orang yang mengasihi itu, pengennya gini, oh aku sudah ngasihi kamu ya, sekarang giliran kamu mengasihi aku. Oh kamu sudah berbuat baik ya, nanti giliran kamu nanti berbuat baik sama aku. Bapak Ibu, itu transaksional. Kalau kamu begitu, aku begini. Nah, inilah yang terjadi di kalangan para jemaat Tuhan kadang-kala. Para jemaat Tuhan itu kadang-kala datang ibadah. Aku sudah setor muka ya Tuhan. Nanti aku pulang saya berharap bisa setor tarik. Di ATM. Karena aku sudah setor muka. Giliran aku ambil uangnya yang Tuhan ingin memberkati aku. Bapak Ibu, kasih itu harus dimulai dengan pengenalan dan perjumpaan. Tanpa pengenalan yang benar, kasih yang kita lakukan itu sia-sia. Maksudnya apa? Maksudnya begini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mengenal Tuhan, formulasinya itu ada 3. Kenal Tuhan, kenal diri, lalu tahu diri. Lagi ya Bapak Ibu ya, ulangi sama-sama saya ya. 1, kenal Tuhan, kenal diri, tahu diri. Maksudnya gini, kita kenal Tuhan, Tuhan yang besar mengasihi kita, amin, sudah saya jelaskan tadi. Sekarang langsung kita kenal kita. Oh iya ya, aku ini gak layak dikasihi loh, tetapi ternyata Tuhan mengasihi aku. Lalu responnya harusnya, tahu diri. Karena aku orang yang gak layak, ternyata aku dikasihi. Kita langsung tahu diri.
Tapi kalau misalkan kita ngelakuin sesuatu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, berarti dia orang yang tidak tahu tempe. Tahu diri ya, tahu diri. Mari Bapak Ibu, kita belajar akan hal ini. Dan kita bisa mengenal tentang kerendahan hatian. Kita tidak sombong dari satu tokoh Alkitab yang bernama Yesus. Matius pasal yang ke-11 ayat 29 dia berkata begini. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Bapak Ibu, Yesus itu rendah hati, amin. Sekarang kalau misalkan saya coba bertanya. Yesus itu kan pencipta. Pemilik segala sesuatu, betul? Dia kalau misalkan mau menyelamatkan kita, dia cuma sekedar ngomong, Yuchan selamat, bisa enggak? Bisa. Siapa ya? Daya selamat, bisa ya? Bisa. Bisa Bapak Ibu. Dia karena berkuasa, dia memiliki segala kuasa. Tetapi apa yang dilakukan? Dia mau turun menjadi manusia. Betul? Menjadi manusia itu menderita loh Bapak Ibu. Sekarang kalau misalkan dia mau menjadi manusia, Yesus mau menjadi manusia, bisa milih enggak? Oh, menjadi manusianya dari orang kaya, bisa enggak? Bisa. Tapi apa yang dia pilih? Dari perawan. Apakah Maria itu kaya? Enggak. Wong pasti persembahan aja burung dara. Menunjukkan bahwa dia ini orang miskin Bapak Ibu. Dia bisa milih sebenarnya. Tetapi dia milih apa? Dari perawan. Sekarang dia lahir. Dia bisa enggak milih kalau misalkan dia lahir di rumah sakit mewah? Bisa Bapak Ibu. Tapi dia milih apa? Di kandang. Di palungan, bayangin. Tempat makanannya hewan. Bisa milih dia. Harusnya bisa. Tapi dia memilih untuk dia di kandang. Sekarang pertanyaannya. Dia bisa milih enggak? Harusnya dia mati secara apa? Bisa Bapak Ibu. Karena dia berkuasa. Tapi pada akhirnya dia memilih apa? Mati di kayu salib. Pada waktu jadi manusia, dia bisa milih enggak? Dia menjadi manusia super power. Kalau misalkan ada orang yang ingin jahatin, diginikan aja, orang udah terpelentang dan yang lain-lain. Bisa milih enggak? Bisa. Tapi dia milih apa? Dia memilih menjadi hamba. Keset. Bahkan lebih bawah daripada orang-orang kaya. Orang-orang terpandang. Siapa dia? Tuhan. Dia tidak menyombongkan segala sesuatunya. Dia tidak melakukan segala sesuatunya. Ini loh aku lebih terpandang daripada orang lain. Enggak. Yang nulis Alkitab pun bukan dia. Tapi murid-muridnya lewat iluminasi daripada dia. Inspirasi daripada Tuhan sendiri. Jangan salah ya. Karena sekarang ini banyak Kristen progresif katanya kan. Nanti kita bahas setelah ibadah kalau misalkan Bapak Ibu mau bertanya. Dia bisa. Tapi dia mengosongkan dirinya. Dia menghambakan dirinya. Dia milih untuk disalib untuk menyelamatkan engkau. Dan menyelamatkan saya. Atas dasar apa? Kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bukan atas dasar uang. Bukan. Itulah Tuhan kita. Bapak Ibu, apalagi yang mau kita megahkan? Kalau semua yang apa kita punya itu daripada Tuhan. Apalagi kita mau megahkan? Prestasi mau megahkan? Semuanya itu diberikan Tuhan. Kekayaan mau dimegahkan? Kekayaan diberikan Tuhan. Apalagi? Talenta mau dimegahkan? Talentamu diberi Tuhan. Karunia mau dimegahkan? Karunia diberi Tuhan. Sewaktu-waktu Tuhan bisa enggak ambil? Bisa. Apalagi yang mau kita megahkan? Kecuali karena karya salib Kristus, betul? Karena karya salib Kristus adalah kasih Tuhan yang luar biasa. Yang dicurahkan bagi engkau dan bagi saya. Tidak ada hal yang bisa kita megahkan di dunia ini harusnya. Tidak ada hal yang bisa kita sombongkan di dunia ini harusnya. Karena kasih Tuhan memampukan kita. Ayat terakhir mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus. Yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita.
Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Barang siapa yang mau bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Wah Ibu, mari. Ketika kita menyadari tentang kasih Tuhan yang besar, kita memegahkan Tuhan. Bukan kita memegahkan diri kita. Mari kita belajar. Bagi kita yang mungkin sekarang berhalanya adalah kesombongan, pengen diakui banyak orang, pengen dicap jempol oleh banyak orang, mari kita belajar bahwa semua itu diberikan Tuhan. Ngapain sih kita megahkan? Dan Bapak Ibu, saya titip pesan, jikalau Bapak Ibu mendapati saya melakukan hal itu, tolong tegur saya. Karena saya jujur bahwa ini adalah berhala saya paling besar dalam hidup ini. Mari kita renungkan akan firman Tuhan ini Bapak Ibu. Mari kita renungkan bahwa Tuhan sangat besar dalam hidup kita, mengasihi engkau dan mengasihi saya. Mari kita tunduk kepala dan saya mempersilahkan Bapak Ibu untuk berdoa dan merenungi apa yang kita perbuat selama ini. Mungkin yang bagi kita saat ini sedang bergumul tentang dosa ini. Berdoalah kepada Tuhan. Minta ampunlah kepada Tuhan. Silahkan berdoa secara pribadi. Dan mintalah Tuhan untuk terus bersama dengan engkau menjalani hidup ini. Karena jikalau tanpa Tuhan bersama dengan engkau, segala sesuatu yang engkau lakukan tiada makna dan akan terbuang sia-sia. Berdoalah kepada Tuhan untuk boleh terus belajar dari Kristus. Dia rendah hati untuk mendapatkan engkau. Dia setia sampai mati untuk mengasihi engkau. Dia terluka untuk mencintai engkau. Supaya engkau belajar untuk mencintai sesamamu tanpa memandang muka. Berdoalah secara pribadi di hadapan Tuhan. Tuhan, di hadapan-Mu kami semua telanjang. Banyak dosa yang telah kami lakukan. Berakar dari dosa kesombongan. Tuhan kiranya tolong kami. Untuk kami terus setia rendah hati. Kami mohon Engkau ya Tuhan untuk bersama dengan kami. Dan terus memandang anugerah-Mu yang besar bagi kami. Biarlah kasih-Mu ya Tuhan menyelimuti hati kami untuk mengasihi orang sekeliling kami. Kami mohon Engkau bersama kami. Bersamamu Bapa, ku lewati semua.
teguhkan hati, Engkau yang bertindak. Memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Dengan sungguh-sungguh, mari Bapak Ibu, kita bersama dengan Tuhan menjalani hidup kita, supaya Tuhan menolong kita untuk kita hidup setia, rendah hati di hadapannya. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini. Kami bersyukur Engkau mengajarkan kami untuk kami tidak sombong. Sombong akan perilaku kami, sombong atas kehidupan rohani kami, karena kami boleh belajar bahwa kesombongan adalah akar segala dosa yang ada. Tuhan, mampukan kami supaya Engkau terlihat, bukan kami yang terlihat. Mampukan kami biarlah nama Tuhan ditinggikan, bukan kami yang ditinggikan. Ketika kami melayani, ketika kami bekerja, bahkan ketika kami studi ya Tuhan, Tuhan kiranya mampukan dan kiranya menolong kami. Terima kasih atas firman-Mu. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi biarlah Roh Kudus terus mengingatkan kami, untuk kami terus setia mengikut Tuhan, dan kami boleh terus menjadi saluran berkat bagi sesama. Demi Kristus kami bersyukur dan kami berdoa, sama-sama kita katakan amin. Ya, Tuhan memberkati kita. Mari Bapak Ibu Jemaat, kita undang bangkit berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kok nggak ada di sini sih? Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Mari kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan Kau memberikan kami kesempatan yang indah untuk bisa beribadah, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Terlebih-lebih kami bisa mendengarkan akan firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar tidak berlalu begitu saja Tuhan. Biarlah kami responi firman-Mu Tuhan, agar kami menjadi orang yang tidak sombong, yang rendah hati seperti yang Tuhan mau. Pakailah hidupku ini Tuhan, selagi kami bisa, selagi kami hidup. Biar kami terus bisa memuliakan Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, agar kami selalu memuliakan Tuhan dan hidup kami berkenan kepadamu. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini. Biar kami terus ya Tuhan berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, kami teringat juga
akan pergumulan jemaat-Mu ya Tuhan. Jika ada yang sakit, yang lemah tubuh Tuhan, kami serahkan semua jemaat-Mu yang sakit, yang lemah tubuh Tuhan, karena kami tidak tahu keberadaan mereka ya Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan, khususnya anak-Mu Jonet juga. Tuhan,